Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Saib. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai teks ceramah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Di dalam teks ceramah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tentang pengertian teks ceramah. 2. Perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. 3. Struktur teks ceramah. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Selanjutnya kita memasuki bagian perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Perbedaan yang pertama tentang bentuk komunikasi. Pidato dan khutbah itu bentuk komunikasinya yaitu satu arah, sedangkan ceramah bentuk komunikasinya yaitu dua arah. Perbedaan yang kedua yaitu topik pembicaraan ya. Untuk pidato itu topik pembicaraannya umum, khutbah topik pembicaraannya keagamaan, sedangkan ceramah topik pembicaraannya keagamaan dan umum. Perbedaan yang ketiga yaitu interaksi. Untuk pidato dan khutbah tidak terjadi interaksi ya, sedangkan ceramah itu terjadi interaksi. Selanjutnya bagian perbedaan pendengar. Untuk pendengar ceramah dan pidato, pendengarnya biasanya itu kalangan umum ya, dan sedangkan khutbah pendengarnya itu kalangan agama tertentu biasanya. Selanjutnya yaitu perbedaan yang kelima, tempat ya. Biasanya kalau untuk ceramah itu tempatnya bebas ya. Untuk pidato itu forum resmi, sedangkan untuk khutbah itu biasanya rumah ibadah. Nah, dan yang terakhir itu perbedaan waktu. Ceramah dan pidato biasanya itu waktunya bebas ya, dan untuk khutbah itu waktunya rutin. Selanjutnya kita memasuki struktur teks ceramah. Yang pertama itu pembuka atau disebut dengan tesis. Biasanya berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian yang kedua itu disebut dengan isi atau rangkaian argumen. Di sini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Dan terakhir yaitu bagian penutup atau penegasan kembali.
merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari teks ceramah, yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Bagian yang pertama di sini banyak memakai kata ganti orang pertama atau disebut dengan tunggal, dan kata ganti orang kedua yaitu jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama berikut saya berikan contohnya: saya, aku, kami, atau disebut mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian saudara-saudara. Terus bagian kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika, sarkasme, majas, dan kesantunan berbahasa. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata penunjukan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Bagian yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Dan bagian terakhir dari kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.